Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari BCA Sekuritas. Pemirsa, IHSG gagal melanjutkan penguatan awal pekan dengan ditutup melemah. Untuk membahas arah indeks harga saham gabungan, kita telah terhubung dengan Ahmad Yaki, analis dari BCA Sekuritas. Pak Yaki, selamat sore. Selamat sore Mbak Petris. Oke, Pak Yaki, kita lihat pergerakan indeks kita nampaknya berada di zona merah ya Pak sepanjang hari ini. Bagaimana analisis dari Anda terkait dengan pergerakan indeks pada hari ini? Dari sisi sentimen, apa saja yang kemudian menjadi katalis negatif sampai dengan penutupan perdagangan hari ini? Kalau lihat dari pergerakan IHSG hari ini, saya lebih melihat ini lebih cenderung untuk profit taking ya Mbak ya. Lebih cenderung untuk profit taking karena memang kebanyakan kemarin kenaikannya kan karena isu bank digital dan related dengan bank digital dan aksi korporasi beberapa emiten yang akan melakukan isu. Jadi memang kalau kita lihat beberapa saham-saham yang harganya lumayan yang di DAM ini kebanyakan adalah emiten yang memang medium bank yang memang kemarin naiknya karena isu bank digital. Contohnya kayak kita lihat dari saham bank sendiri yang tadi turun cukup banyak, cukup dalam ya, dan sektor bankingnya juga cenderung di medium banknya bukan di big banknya. Jadi memang tidak ada yang signifikan sih harusnya ya, lebih cenderung untuk profit taking karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi beberapa hari terakhir. Jadi lebih tekanannya ke medium banknya sih. Sehingga memang karena profit taking ya Pak Yaki ya. Jadi kalau melihat pergerakan itu, investor kemudian profit taking pada saat-saat seperti ini, seperti apa kemudian arah indeks kita kalau kita lihat pada pekan depan Pak Yaki? Seperti apa peluang penguatannya? Harusnya kalau untuk pekan depan sendiri masih untuk bisa untuk hold atau buy invest di beberapa sektor dan juga masih trading jangka pendek di beberapa sektor yang lainnya karena memang masih banyak katalis ya. Di minggu depan sendiri kan kita masih bisa melihat beberapa data ekonomi. Selain kita harus memperhatikan meeting yang akan diadakan oleh para ekonom di US sendiri yang dinamakan Symposium Jackson Hole ya, yang diadakan Jumat Sabtu di US. Selain itu juga kalau dilihat dari minggu depan ada beberapa data ekonomi yang dirilis. Kalau dari US sendiri kan kita tahu ada jobs claim yang akan dirilis juga minggu ini. Lalu minggu depan juga ada data neraca perdagangan dari US sendiri, ekspor impor, penjualan kendaraan, data weekly dari US stockpile-nya sendiri. Dan ini juga masih akan berpengaruh banyak ya dari Indonesia dan regional Asia juga ada data PMI dan inflasi. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan. Selain itu juga kalau kita lihat kan juga di beberapa menit terakhir atau beberapa hari terakhir ada wacana terkait isu untuk perpanjangan PPNBM kendaraan untuk 0% ya dari Pak Menteri Perdagangan. Jadi ini juga bisa menjadi katalis positif untuk minggu depan trading. Lalu PPN properti yang diperpanjangan, terus juga pelonggaran di beberapa wilayah untuk ekonomi sektorial di manufaktur, retail dan sebagainya. Harusnya ini bisa menjadi katalis untuk trading sih. Oke, Pak Yaki menyinggung tadi soal pertemuan The Fed. Ini seperti apa sebetulnya ekspektasi dari pasar menanggapi pertemuan The Fed ini? Bagaimana sikap dari investor kita atau para pelaku pasar, pengaruhnya bagi indeks kita akan seperti apa kalau misalnya The Fed benar tidak akan mengeluarkan sikap penting nanti di Jackson Hole? Kemudian bagaimana jika The Fed tetap pada jadwal tapering awal, Pak Yaki? Harusnya secara kalau saya masih lebih optimis bahwa di acara simposium Jackson Hole ini Powell tidak akan mengeluarkan statement yang terlalu berlebihan ya. Lebih cenderung untuk membahas yang lebih umum walaupun memang momen ini ditunggu oleh para ekonom di seluruh dunia bahwa ada pernyataan sikap yang lebih baik dari Powell sendiri karena memang dia sudah banyak dikritik. Cuman kalau kita bisa melihat harusnya ini tidak perlu dikhawatirkan karena BI juga masih mengeluarkan kebijakan yang masih cukup akomodatif untuk saat ini. Jadi memang tapering mungkin mengkhawatirkan karena memang ini pengaruh kepada outflow dari foreign investor sendiri. Cuman harusnya ini tidak terlalu banyak sih, nggak terlalu besar seperti yang terjadi di 2013 dan sebelumnya. Jadi ini masih lebih baik harusnya potensinya. Artinya Bank Indonesia benar-benar sudah bersiap ya Pak Yaki ya untuk menanggapi hal tersebut? Ya, bersiap untuk saat ini menurut saya sudah cukup akomodatif ya, dalam artian sudah bisa memberikan respon yang positif atas kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, dan kita juga harusnya bisa kemungkinan para ekonom di Bank Indonesia juga punya langkah kebijakan yang akan diambil jika memang kebijakan tapering The Fed mulai dilakukan di akhir tahun ini atau di awal tahun 2022.
Itu aja sih. Sorry, di akhir tahun 2022 atau di awal tahun 2023. Oke, Pak Yaki, menyinggung soal prospek saham. Kalau Anda melihat pergerakan dari prospek saham komoditas seperti apa, Pak Yaki, dengan adanya tren kenaikan harga? Harusnya dengan kondisi seperti ini, dua sisi sih. Untuk sektor emas mungkin agak melemah ya, karena tapering the Fed otomatis akan lebih membuat orang beralih ke US dollar dan mulai mengurangi posisi di safe haven seperti emas. Jadi ini kurang bagus untuk emas, tapi kalau kita lihat beberapa data seperti konflik geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah, lalu persediaan minyak US yang mingguan semakin turun dan pelonggaran ekonomi kembali di Tiongkok untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat, harusnya ini bisa menjadi katalis positif untuk sektor komoditas, terutama energi, baik itu minyak maupun batu bara. Jadi memang mungkin untuk segi mineral seperti emas kurang bagus, karena memang ada isu tapering the Fed-nya ini sendiri, tapi di sisi komoditas, energi ini cukup bagus sih. Oke, bagaimana dengan rekomendasi Anda untuk hold dan juga sell on strength untuk pekan depan? Faktor apa kemudian yang harus dipertimbangkan oleh investor? Ya, kalau saya lebih melihat pekan depan untuk hold dan trade jangka pendek ya. Mungkin kalaupun sell on strength di saham-saham lapis kedua dan ketiga yang memang sudah kenaikannya sudah cukup tinggi ya. Seperti tadi yang kita sudah bahas, medium bank yang sangat dinaikkan dengan rumor dari aksi korporasi red isu penambahan modal, lalu isu bank digital, dan mungkin kalaupun dari sisi yang lain, kalaupun sell on strength ya kita harus melihat di second liner yang memang sudah naik banyak ya. Cuman kalau saya lihat di saham-saham FT45 valuasi masih cukup murah, jadi menarik untuk bench spot. Dan kalaupun memang untuk hold juga bisa di saham-saham yang memang di cap ya, karena memang masih menarik, terutama di saham seperti Telkom. Oke, kalau untuk rekomendasi saham lapis 2 dan juga lapis 3 seperti apa Pak Yaki untuk jangka pendek? Sentimen apa yang harus diwaspadai? Kenaikan saham, ya tadi udah kita bahas juga, kenaikan saham di lapis kedua ketiga itu memang karena berita dan rumor terkait kebijakan dari aktif korporasi perusahaan, mulai dari IPO, saham yang teknologi related, lalu ada red issue untuk penambahan modal, lalu ada isu merger akuisisi dan alih bisnis dari bank konvensional menjadi bank digital, serta related yang terkait dengan vaksin dan COVID-19, itu untuk rumah sakit dan healthcare. Jadi memang ini harusnya sebaiknya disikapi dengan wajar, dalam artian untuk momentum jangka pendek ini menarik, cuman kita harus tahu posisi untuk target trading jangka pendeknya berapa. Ketika sudah mencapai limit yang ketika sudah tercapai target yang kita perhitungkan, sebaiknya kita take profit segera, karena memang lapis kedua dan lapis ketiga kita juga harus perhatikan kinerja keuangannya seperti apa performanya. Jadi kalau memang nggak bagus, sebaiknya untuk trading jangka pendek dan tetap memperhatikan stop loss yang harus dilakukan ketika terjadi koreksi ya, seperti hari ini. Kalau spesifik untuk saham-saham infrastruktur dengan adanya prediksi ekonomi di kuartal ketiga ini melambat, seperti apa Pak Yaki? Kalau prediksi ekonomi ketiga melambat, ini bisa menjadi katalis negatif sebenarnya, tapi sebenarnya nggak cuma untuk saham-saham infrastruktur sendiri, lebih ke semua saham ya. Cuman di infra sendiri kan banyak ya Mbak, ada konstruksi, ada toll road dan sebagainya, dan ada juga dengan telco related. Jadi memang harusnya ini masih menjadi positif ya, dalam artian memang infra related cenderung untuk harga pergerakan harganya cenderung untuk rebound di kuartal ketiga sampai kuartal keempat sampai akhir tahun dan awal tahun. Jadi ini masih menjadi kata positif untuk kita buy and invest di saham-saham infrastruktur, atau kita bisa hold sampai akhir tahun. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Terakhir Pak Yaki, bagaimana dengan prediksi Anda untuk pergerakan indeks kita besok hari? Seperti apa rekomendasi dari Anda? Kami dari BCA Sekuritas sendiri masih merekomendasikan besok IHSG masih cenderung untuk fluktuatif, cuman memang kalaupun turun ada potensi potential rebound, bawahnya masih di 5981 untuk spotnya, atasnya di 6140 sampai 6181 untuk resistennya. Rekomendasi sendiri ada WMHS untuk healthcare-nya dengan range di 960 untuk supportnya, atas di 1065, lalu ada RALS support di 600, resisten di 725, dan Bank BRI, BOMPS juga sama, support di 3800, atasnya di 3950. Oke, artinya indeks harga saham gabungan diprediksi akan bergerak secara fluktuatif pada perdagangan besok hari. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Yaki.